Sebelum film ini dimulai, ada sebuah kode yang berbunyi, "Pergilah ke antara bintang-bintang dan carilah mangsa yang terkuat. Mereka akan menjadi pialamu. Jadilah pembunuh dari para pembunuh." Yaoja Codex. The Shield. Di Skandinavia pada tahun 841 terdapat sekelompok prajurit Viking yang dipimpin oleh Ursa dan putranya yang bernama Anders. Mereka sedang dalam sebuah ekspedisi untuk menghancurkan suku Krivik yang dipimpin oleh Zoran. Di sini tampaknya Ursa sangat membenci Zoran. Sesampainya mereka di Krivik, tanpa basa-basi lagi, pasukan Ursa langsung menghabisi semua pasukan Zoran dan hanya menyisakan satu prajurit. Satu prajurit yang tersisa itu pun diinterogasi oleh Ursa tentang keberadaan Zoran, mengingat saat mereka sampai ke sana tidak ada tanda-tanda keberadaan Zoran. Pada awalnya prajurit itu tetap memilih untuk tutup mulut, namun setelah diancam dan dilukai kakinya, prajurit itu pun akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Zoran berada di Laut Utara, sedang membangun benteng yang besar di daerah Danau Ladoga, dan setelah itu Ursa menyuruh putranya untuk menghabisi prajurit itu. Sayangnya Anders masih belum memiliki keberanian seperti ibunya, dan pada akhirnya prajurit itu pun tewas di tangan sang ibu. Malam harinya mereka pun beristirahat sebelum memulai perjalanan mereka ke Danau Ladoga. Di sana ibunya menceritakan kisah masa lalunya, yang mana dulu saat ibunya masih kecil pasukan Zoran menyerang suku mereka, dan yang tersisa hanya dirinya dan ayahnya yang sekarat. Ayahnya meminta kepada Zoran untuk membiarkan Ursa, putrinya, hidup, dan Zoran memberikannya dua pilihan. Putrinya sendiri yang harus menghabisi ayahnya atau Zoran yang harus menghabisi keduanya. Dengan sangat terpaksa nih, sang ayah meminta putrinya untuk menghabisinya, dan Ursa pun dengan berat hati harus melakukannya. Hal itulah yang membuat Ursa sangat membenci Zoran, dan sejak saat itulah lahirnya semacam monster dalam dirinya Ursa yang membuatnya harus menjadi lebih kuat. Sementara itu di sisi yang lain ada makhluk misterius yang tampaknya sedang mengawasi pasukan Ursa dari atas pohon tanpa sepengetahuan mereka. Pagi harinya pasukan Ursa pun langsung menyerbu markasnya Zoran. Setelah itu mereka pun langsung bertemu dengan Zoran nih, dan situ Zoran justru menjatuhkan mentalnya Ursa dengan memutarbalikkan fakta tentang insiden malam itu. Beruntungnya Anders putranya itu tanpa basa-basi lagi menghabisi Zoran, dan setelah itu tidak lama kemudian muncullah monster yang langsung menyerang mereka. Ursa tengah berupaya untuk menghabisi monster tersebut, namun perbedaan kekuatannya sangat jauh, dan hebatnya Ursa mampu mengalahkan monster itu dengan menggunakan strategi daripada mengandalkan kekuatan. Setelah menghabisi monster tersebut, Ursa pun langsung menemui Anders, putranya itu, dan sayangnya Anders sudah berada dalam kondisi yang sekarat. Ursa berusaha untuk mengajaknya berbicara agar tetap sadar, namun takdir berkata lain. Anders pun harus pergi dalam pelukan ibunya untuk selamanya. The Sword. Di Jepang pada tahun 1609 terdapat dua saudara kembar nih, yaitu Kenji dan Kiyoshi, yang sedang bermain dan menghabiskan waktu bersama di taman belakang. Kedua saudaranya itu tampaknya saling menyayangi satu sama lain, sampai akhirnya ayah mereka datang dan membawa mereka ke main hall. Di sana sang ayah meminta kedua putranya itu untuk berduel untuk menentukan nih siapa yang pantas menjadi penerusnya. Sang ayah pun memberikan masing-masing dari mereka sebuah pedang, dan di situ Kenji menolak untuk bertarung. Dia ini tidak mau ada pertarungan dengan saudaranya itu, jadi dia memilih untuk tidak melakukannya. Sementara Kiyoshi yang melihat wajah kecewa sang ayah, dia pun akhirnya menyerang Kenji tanpa aba-aba dan tidak sengaja melukai wajahnya Kenji. Kenji pun kalah, dan karena malu dia pun pergi melarikan diri meninggalkan rumah dan keluarganya. Singkat cerita, 20 tahun kemudian sang ayah meninggal, dan pemberitahuannya pun diumumkan
diumumkan di seluruh wilayah. Sementara Kenji yang mengasingkan dirinya telah mendengar informasi tersebut dan langsung bergegas memanfaatkan momen itu untuk melakukan balas dendam kepada Kiyoshi. Di acara pemakaman ayahnya di sana, Kiyoshi tampak sedih atas kepergian sang ayah. Namun dari kejauhan sudah ada monster nih yang sedang mengawasi gerak-gerik mereka. Di sungai ada Kenji yang berusaha untuk masuk menyelinap ke kastil dengan diam-diam. Tampaknya di sini Kenji selama hidup dalam pengasingan dia telah hidup sebagai seorang shinobi. Dia bahkan mampu mengalahkan para penjaga tersebut. Sementara dari kejauhan monster itu tengah mengawasi gerak-geriknya Kenji dan memantau pergerakannya. Kenji pun berusaha melawan para penjaga agar mereka tidak membunyikan lonceng tanda bahaya. Namun sialnya meski dia sudah berusaha, penjaga dari tower lain telah membunyikan lonceng tersebut. Karena sudah ketahuan ada penyusup yang masuk, Kiyoshi pun langsung memerintahkan semua penjaganya untuk siap di posisi masing-masing dan memperketat penjagaan. Namun tidak disangka justru Kenji datang dari arah balkon dan langsung mengungkapkan identitas aslinya kepada Kiyoshi. Setelah itu mereka memulai pertarungan mereka sembari diawasi oleh monster itu dari atas. Sampai akhirnya Kiyoshi pun harus kalah. Namun ternyata Kenji sama sekali tidak berniat untuk menewaskan Kiyoshi. Dia hanya ingin melukai pipinya Kiyoshi nih, sama halnya yang pernah dia lakukan dulu kepadanya. Setelah itu dia melepaskan Kiyoshi. Namun karena penyangga kayunya yang hampir roboh, Kiyoshi pun terjatuh. Dan Kenji pun sedih nih karena saudaranya itu pergi lebih dulu darinya. Tidak lama kemudian dia pun merasakan ada hal yang aneh di sekitar sana. Dan ternyata firasatnya itu benar. Monster itu pun akhirnya menampakkan wujudnya dan langsung menyerang Kenji. Kenji berhasil kabur dan mengelabui monster tersebut dan bahkan sempat membuat monster itu kewalahan karena Kenji yang cukup lincah dan cepat. Namun meskipun begitu, perbedaan kekuatan yang begitu jauh juga membuat Kenji hampir buntu dan dia pun berusaha untuk melarikan diri dari monster tersebut. Sementara itu di luar kastil, tidak disangka dia bertemu dengan Kiyoshi lagi nih. Di saat Kiyoshi ingin melanjutkan pertarungannya, tiba-tiba saja monster itu muncul dan menyerang mereka berdua. Akhirnya setelah sekian lama, kedua saudara itu pun harus bersatu, bekerja sama untuk menghabisi monster itu. Meskipun Kiyoshi harus terluka cukup parah, Kiyoshi juga seorang samurai yang hebat. Dia mampu bertahan dan membantu Kenji nih. Di sini terlihat sebenarnya mereka berdua ini masih saling menyayangi satu sama lain. Bahkan setelah 20 tahun berpisah pun mereka berdua masih dapat bekerja sama dengan baik dan mereka pun akhirnya mampu mengalahkan monster itu. Dan di saat-saat terakhirnya, Kiyoshi berpamitan kepada Kenji. Dan Kenji pun mengatakan kalau Kiyoshi tidak akan pernah sendirian. Tepat setelah dia mengatakan itu, Kiyoshi pun akhirnya pergi meninggalkan Kenji untuk selamanya. The Bullet. Di Florida tahun 1941, ada seorang pemuda bernama Torres yang sedang bersenang-senang berkendara mobil menikmati suasana dan angin sejuk di sana. Tampaknya dia sangat ingin menjadi pilot, bahkan saat ada pesawat melintas di atasnya, matanya menyeratkan keinginan yang begitu kuat. Sampai akhirnya mobilnya pun mogok dan rusak. Di situ sang ayah datang untuk membantunya memperbaiki mobilnya. Sang ayah menasihatinya nih, jika Torres ingin menjadi pilot, setidaknya Torres menguasai semua yang ada di pesawatnya termasuk mesin-mesinnya. Karena di sini kelihatan kalau Torres ini sama sekali tidak pandai untuk memperbaiki mesin. Bahkan saat mobilnya mogok pun dia meminta bantuan ayahnya daripada harus memperbaikinya sendiri. Di situ karena sang ayah tahu kalau putranya itu memiliki mimpi yang sangat tinggi untuk menjadi seorang pilot, dia pun akhirnya memberikan sebuah surat perintah dari tentara Amerika. Surat itu ternyata undangan untuk bergabung dengan kemiliteran. Dan 1 tahun kemudian tahun 1942 terlihat ada Torres yang bekerja di kapal induk Amerika nih sebagai montir pesawat. Sialnya dia sudah memperbaiki pesawat-pesawat, namun tidak ada satupun pesawat yang berhasil terbang jika dia yang mengambil kendali. Dia berada di bawah kepemimpinan Komandan Fendi. Di sini Fendi menyuruhnya untuk fokus saja sebagai montir karena dia sendiri meragukan kemampuan terbangnya Torres.
Apalagi melihat kemampuan Torres yang menjadi montir saja masih belum berhasil. Jadi dia pun hanya bisa membantu Torres sampai sejauh itu saja. Sampai akhirnya mereka mendapatkan kabar kalau pesawat tempur mereka diserang oleh benda misterius di angkasa dan banyak sekali prajurit yang terluka di sana. Di sisi yang lain, Fendi bersama anak buahnya pun pergi mengudara untuk melakukan serangan balasan dan menyuruh Torres untuk memperbaiki pesawat yang rusak. Di medan pertempuran, tampaknya di sini timnya Fendi berhasil menguasai pertempuran dan mengalahkan beberapa musuh. Torres menemukan suatu benda asing yang menarik baginya untuk dia teliti, dan dia pun membawa benda asing itu ke bengkelnya. Temannya sudah memiliki firasat ada yang aneh dengan benda tersebut, dan lebih baik Torres jangan macam-macam dengan benda itu. Sampai akhirnya firasat itu menjadi kenyataan. Benda asing itu bergerak dan menyerang, kemudian pergi seakan-akan pergi kembali ke induknya. Melihat hal aneh itu, Torres mendatangi pihak operator untuk menyampaikan pesan kalau dia memiliki firasat yang aneh dan meminta semua prajurit untuk kembali. Namun operator mengatakan kalau prajurit yang sedang terbang semuanya di luar jangkauan dan tidak ada pilot yang tersisa untuk menyampaikan pesan itu. Dengan tekad yang kuat dan juga nyali yang besar, Torres pun akhirnya memutuskan untuk mengudara pertama kalinya nih dalam hidupnya untuk menyampaikan firasat anehnya itu. Sesampainya di medan pertempuran, dia langsung mengatakan yang sebenarnya kepada Fendi tentang firasat dan semua anak buahnya untuk kembali. Namun Fendi tidak mau mendengarkan saran dari Torres. Dia merasa kalau Torres telah melangkahinya. Torres tidak berhak memerintah dirinya karena yang memimpin di sini adalah Fendi. Dan benar aja nih, anggota tim lainnya mulai kalah dan berjatuhan, dan tidak disangka muncullah pesawat asing yang besar di sana. Pesawat asing itu pun mulai menembaki semua teman-teman dan juga pesawat-pesawat musuh, yang mengakibatkan satu persatu dari mereka pun harus berjatuhan. Di sini monster itu pun menembakkan bom ke pesawatnya Torres, dan di situ Torres berusaha untuk membuang bom itu dari pesawatnya. Sementara itu Fendi tampaknya mulai percaya dengan Torres nih, karena melihat sendiri kalau anggota timnya satu persatu telah tewas mengenaskan. Torres pun berhasil membuang bom itu, dan di situ dia melihat kalau monster itu mendeteksi dari panas. Maka dari itu dia pun memiliki ide. Fendi mendatangi pesawat Torres dan mengatakan kalau hanya mereka yang tersisa. Semua timnya dan bahkan pesawat musuh pun telah hancur. Fendi menyerahkan semua kepada Torres. Dia percayakan kepada Torres, dan di situ Torres menyuruh Fendi untuk pergi ke atas, mendinginkan mesin mereka dan kemudian mematikan mesin mereka karena musuh itu mendeteksi mereka lewat panas. Namun di tengah jalan Fendi tahu kalau ada kerusakan di mesin pesawatnya, dan karena itulah dia akhirnya memilih untuk mengorbankan dirinya nih untuk Torres. Dia bangga memiliki anak buah yang hebat seperti Torres. Torres pun sedih harus kehilangan komandannya yang sudah seperti seorang ayah baginya, dan kini dia harus menghadapi monster itu sendirian. Dia tahu perbedaan kekuatan dan persenjataan yang sangat jauh dengan pesawatnya. Dia pun akhirnya memutuskan untuk menyerang monster itu dengan menggunakan yang pada akhirnya dia pun berhasil nih menghabisi monster itu dan memilih untuk keluar dari kemiliteran dan melanjutkan bekerja sebagai montir di bengkel milik ayahnya. Sampai akhirnya ada suara misterius yang terdengar olehnya, dan dia pun memeriksa suara tersebut, dan tidak disangka ternyata suara itu adalah suara dari pesawat asing yang kemudian membawa Torres. Torres bangun dari tidurnya dan melihat di sekitar kalau dirinya ternyata sudah berada di dalam pesawat asing. Dan tidak lama kemudian monster itu muncul dan membawa Torres ke sebuah ruangan. Ternyata di dalam ruangan itu ada Ursa dan Kenji. Tampaknya di sini monster-monster itu mengumpulkan manusia-manusia hebat yang mampu menang melawan mereka di setiap zaman. Torres di sini mencoba bersikap ramah dengan mereka nih, namun karena beda zaman, beda wilayah dan juga beda bahasa, alhasil tidak ada satupun yang mengerti masing-masing. Di situ Ursa dengan sikap sombongnya dan tidak peduli, sementara Kenji dengan sikap pasrahnya karena tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Torres. Sampai akhirnya di sini mereka bertiga pun dibawa oleh monster itu ke suatu arena seperti gladiator. Di sana sudah banyak bangsa monster yang menyaksikan mereka dari atas sana. Monster-monster itu pun tampak bersorak-sorai menyaksikan mereka. Tampaknya akan ada pertarungan di sana. Sampai akhirnya ketua monster pun muncul dan mengatakan kepada mereka kalau mereka harus saling bertarung dan siapapun yang menang akan melawan dirinya. Yang hebatnya di sini mereka menggunakan kalung di leher mereka sebagai penerjemah bahasa dari monster itu. Dan setelah mendengar itu mereka mendapatkan senjata
senjata dari abad masing-masing. Di sini Ursa mendapatkan kampaknya, Kenji mendapatkan katananya, sementara Torres mendapatkan pistol dan bubuk mesiu. Dan Torres sendiri bingung karena senjata yang dia dapat tampaknya tidak mungkin melawan senjata Ursa dan Kenji. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Di sini Ursa sangat semangat untuk menghabisi mereka nih. Tampaknya dia sudah menahan banyak amarah atas kematian mendiang anaknya. Jadi dia melampiaskan semuanya dalam pertarungan itu. Sementara Kenji mencoba membuat mereka untuk bekerja sama melawan monster. Sama halnya dengan dia dulu dengan Kyoshi saat melawan monster tersebut. Dia berpikir kalau mereka bertiga pasti akan mampu mengalahkan monster itu. Yang sialnya mereka masing-masing tidak saling mengerti nih, sehingga ada banyak kesalahpahaman yang terjadi. Torres melihat kalau Kenji sama sekali tidak berniat menyerang. Dia pun akhirnya berusaha untuk membantu Kenji melawan Ursa. Tidak disangka Ursa sempat terdiam sejenak nih karena melihat diri Andres dalam Torres. Dan tiba-tiba ada monster besar yang melahap Torres. Karena melihat Andres dalam diri Torres, Ursa pun akhirnya menyerang monster itu dan berusaha untuk membantu Torres yang juga dibantu oleh Kenji. Mereka berdua pun bekerja sama untuk melawan monster itu. Sementara Torres yang masih hidup di dalam perut monster itu, dia juga berusaha untuk menyerang monster dari dalam. Sampai akhirnya monster itu berhasil dikalahkan oleh mereka berdua. Namun sialnya Torres masih di dalam perut monster itu, dan jasad monster itu pun disingkirkan dari arena. Kini hanya tersisa 2 pertarung, dan di sini Ursa ingin kembali menyerang Kenji lagi karena peraturan permainannya seperti itu atau mereka berdua yang akan tewas. Namun Kenji tetap menolak dan dia lebih memilih untuk tidak menyerang Ursa dan menyerahkan nyawanya kepada Ursa. Tindakan Kenji membuat Grendel, ketua monster itu, marah dan ingin menewaskan mereka berdua dengan meledakkan mereka lewat kalung. Namun beruntungnya Torres datang membantu mereka dan melepaskan kalung tersebut dan mereka bertiga pun kabur dari sana. Sebelum pergi mereka harus mengalahkan Grendel terlebih dahulu nih. Di sini Ursa dan Kenji bekerja sama mengulur waktu untuk Torres melawan Grendel, sementara Torres berusaha untuk menghidupkan mesin pesawat untuk mereka kabur. Di kondisi yang terpojok itu, beruntungnya Torres berhasil menghidupkan pesawatnya tepat waktu dan mereka berdua segera pergi ke pesawat itu. Sialnya Grendel menyerang mereka, Kenji pun melindungi Ursa dan mengorbankan tangan kanannya, dan setelah itu mereka pergi. Namun ternyata tidak semudah itu nih. Pesawat mereka ditarik oleh rantai dan karena itulah pesawat mereka tidak bisa terbang. Ursa pun akhirnya mengorbankan dirinya untuk melawan mereka dan menghancurkan mesin rantai itu untuk membantu mereka kabur. Di situ Ursa pun berhasil menghancurkan pesawat itu, namun ia tidak dihabisi nih. Sementara Grendel menyuruh pasukannya untuk mengejar Torres dan Kenji. Di akhir scene kita akan melihat ada Ursa yang disimpan bersama tawanan lainnya yang juga terdiri dari manusia dan alien yang sama-sama telah menewaskan para monster sejenis mereka. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.